Namanya Krishna. Dia adalah seorang pekerja di tempat cucian motor langgananku. Aku mengenal Krishna sudah sejak lama, mungkin sekitar setahun yang lalu. Setidaknya sejak ia mulai bekerja di tempat cucian motor tersebut. Tempat cucian motor itu memang sudah menjadi langgananku sejak lama. Hampir setiap minggu aku selalu mencuci motorku di sana. Krishna sebenarnya masih cukup muda, sekitar 20 tahun usianya. Namun karena ia berasal dari keluarga kurang mampu, ia tidak lagi bersekolah sejak ia lulus SMP. Lulus SMP, Krishna sudah mulai kerja serabutan. Mulai dari jadi kenek angkot sampai jadi buruh bangunan. Terakhir, Krishna pun bekerja menjadi buruh cucian motor di tempat langgananku tersebut. Sejak saat itulah aku mulai mengenal Krishna. Rasa kagumku pun mulai tumbuh sejak pertama kali melihatnya. Krishna memang berwajah tampan dan postur tubuhnya pun cukup atletis. Apalagi sejak remaja ia sudah terbiasa kerja keras. Hal itu secara tak langsung telah membentuk tubuhnya menjadi terlihat kekar. Kekagumanku pun terus berlanjut setiap kali aku melihat Krishna sedang mencuci motor. Apalagi Krishna sering buka baju saat ia sedang mencuci motor. Aku dapat melihat dengan jelas otot-ototnya yang menyembul di dada dan lengannya yang kokoh. Aku jadi semakin sering menghayalkan Krishna. Aku selalu memikirkannya di angan paling liarku. Rasanya semua itu begitu indah bagiku. Aku pun semakin sering mencuci motorku di sana. Kalau biasanya hanya sekali seminggu, sekarang ada yang sampai 2 atau 3 kali dalam seminggu. Aku adalah seorang karyawan di sebuah pabrik karet. Sudah sejak lama. Setidaknya sejak aku lulus kuliah. Sekarang usiaku sudah 26 tahun dan aku tinggal sendirian di kota ini karena orang tua dan semua keluargaku berada di kota lain yang cukup jauh dari kota tempat aku tinggal. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan tak jauh dari tempat cucian motor langgananku tersebut. Mungkin hanya berjarak sekitar 500 meter. Setiap kali aku mencuci motor di sana, aku selalu berusaha untuk bisa mengobrol dengan Krishna, terutama saat Krishna sedang beristirahat. Dari obrolan ringan kami itulah, aku jadi tahu sedikit banyak tentang Krishna. Meski Krishna sebenarnya belum begitu terbuka padaku, terutama menyangkut kehidupan pribadinya. Yang aku tahu, berdasarkan cerita Krishna, dia adalah seorang yatim. Ayahnya sudah lama meninggal, sementara ibunya juga sudah cukup tua dan juga sering sakit-sakitan. Krishna adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Keempat adik-adiknya masih kecil-kecil dan masih bersekolah. Sementara ibunya hanya seorang pedagang sayur-sayuran di pasar yang tak jauh dari rumah tempat mereka tinggal. Sebagai anak tertua, mau tidak mau, Krishna harus ikut bekerja untuk membantu keuangan keluarganya. Sebenarnya rumah tempat tinggal Krishna berada tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan tempat aku tinggal. Hanya saja selama ini aku memang belum mengenalnya. Perkenalanku dengan Krishna justru menumbuhkan kesan yang teramat dalam di hatiku. Bukan saja karena Krishna memang tampan dan gagah, tapi juga karena cerita hidupnya yang penuh perjuangan. Di usianya yang masih cukup muda, Krishna sudah harus berjuang untuk membantu ibunya dan juga membiayai sekolah adik-adiknya. Semakin aku mengenal Krishna, semakin aku mengaguminya. Semakin besar pula rasa cinta yang tumbuh di hatiku untuknya. Dan semakin besar pula
keinginanku untuk bisa memilikinya. Hari-hari pun terus berlalu. Aku dan Krishna juga semakin dekat karena aku selalu berusaha untuk mendekatinya. Aku juga sudah mulai berani untuk sekedar mentraktirnya makan malam. Aku juga sudah sering memintanya untuk menemaniku membeli beberapa keperluanku di toko-toko yang berjarak cukup jauh. Aku memang sengaja berbelanja cukup jauh dari tempat kami tinggal agar aku lebih punya banyak waktu untuk bisa bersama Krishna. Krishna juga tidak pernah menolak setiap kali aku mengajaknya. Aku memang selalu membelikannya beberapa barang sebagai ucapan terima kasih kepadanya karena telah bersedia menemaniku. Kami jadi semakin sering bersama. Aku semakin sering mentraktirnya makan malam. Hanya saja aku tidak bisa menghubunginya karena Krishna memang tidak punya ponsel. Aku hanya bisa menemuinya di tempat cucian atau langsung ke rumahnya. Hingga pada suatu kesempatan, hari itu adalah hari ulang tahun Krishna. Aku punya kejutan buat kamu, Kris, ucapku. Saat itu aku sengaja membawa Krishna ke kontrakanku. Kejutan apa, Bang? Tanya Krishna sedikit heran. Hari ini kamu ulang tahun kan, Kris? Jadi aku ada hadiah kecil buat kamu, ucapku sambil menyerahkan sebuah bungkusan padanya. Kamu terima ya? Lanjutku. Ini apa, Bang? Tanya Krishna ragu. Kamu buka aja dulu, balasku. Krishna pun membuka bingkisan tersebut. Matanya sedikit terbelalak melihat isi bingkisan itu. Ini buat saya, Bang, tanya Krishna dengan nada tak percaya. Iya, itu buat kamu. Itu hadiah ulang tahun kamu dari saya, balasku. Tapi apa ini nggak terlalu berlebihan, Bang? Ini mahal loh, Bang, ucap Krishna. Nggak apa-apa, kamu ambil aja. Nggak boleh loh nolak rezeki. Lagi pula, dengan ponsel itu, aku jadi mudah menghubungi kamu. Balasku lagi. Abang gak perlu repot-repot gini loh, Bang. Tapi makasih ya, Bang, ucap Krishna kemudian. Buat kamu, apa sih yang gak, Kris? Balasku pelan. Ah, Bang Dery bisa aja. Tapi aku benar-benar gak minta loh, Bang. Apalagi selama ini, Bang Dery juga sudah sangat baik padaku. Abang sering membantu aku dan keluargaku, padahal kita hanya berteman, ucap Krishna lirih. Udah, santai aja, aku senang kok bisa bantu kamu, balasku lembut. Kenapa Bang Dery begitu baik padaku? Tanya Krishna kemudian. Aku terdiam sesaat, tak berani menjawab pertanyaan itu. Aku masih ragu untuk jujur pada Krishna. Aku takut kejujuranku justru akan membuat Krishna menjauh dariku. Kamu tak perlu terlalu memikirkan hal itu. Bukankah sebagai teman kita memang harus saling membantu? Ucapku akhirnya. Ibu masuk rumah sakit, Bang, dan sepertinya ia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Asam lambungnya kambuh, kali ini semakin parah, ucap Krishna di ponsel beberapa hari kemudian. Oke, aku akan ke sana sekarang ya, balasku sedikit panik. Aku pun segera menuju rumah sakit yang disebutkan Krishna tadi di telepon. Sesampai di sana, aku menemui Krishna yang sedang duduk di ruang tunggu. Gimana ibu kamu? Tanyaku setelah aku duduk di sampingnya. Dokter masih memeriksanya, Bang, jawab Krishna lemah. Emangnya sudah berapa lama ibu kamu sakit? Tanyaku lagi. Ibu menderita asam lambung sudah sejak lama, Bang. Hanya saja selama ini ibu selalu menahannya.
Dia tidak pernah mau dibawa berobat ke rumah sakit. Mungkin ibu takut karena jelas kami tidak punya biaya untuk itu. Tapi tadi pagi ibu sempat tak sadarkan diri. Karena itu aku pun membawa ibu ke rumah sakit. Meskipun sebenarnya saat ini aku belum punya uang untuk biayanya. Jelas Krishna panjang lebar. Kamu tenang aja, Kris. Kamu jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Aku masih ada tabungan kok. Kamu bisa pakai dulu untuk biaya berobat ibumu, ucapku. Tapi bang, aku nggak mau selalu merepotkan Bang Dery. Aku sudah berhutang budi banyak sama Bang Dery. Aku takut aku tidak bisa membalasnya. Suara Krishna semakin lemah. Sudah aku katakan, Kris, kamu jangan dulu memikirkan hal itu. Kamu pikirkan saja kondisi ibumu saat ini. Itu yang paling utama. Balasku pelan. Iya bang, tapi nanti jika aku punya uang, aku pasti akan bayar semua hutangku pada Bang Dery, ucap Krishna lagi. Aku tidak menganggapnya itu sebagai hutang, Kris. Aku ikhlas membantu kamu selama aku mampu. Kamu nggak perlu khawatir, balasku yakin. Krishna pun tidak berucap apa-apa lagi. Dan sesaat kemudian, seorang dokter pun keluar dari ruangan tempat ibu Krishna diperiksa. Gimana dok? Tanya Krishna cemas. Ibu kamu sudah siuman, tapi ia perlu penanganan khusus. Untuk sementara, ibu kamu harus dirawat dulu di rumah sakit selama beberapa hari, karena ia butuh istirahat yang cukup. Jelas dokter tersebut. Iya dok, makasih, balas Krishna lemah. Selanjutnya Krishna pun dengan terburu masuk ke ruangan ibunya dirawat. Ibunya memang sudah siuman, namun tubuhnya masih terlihat lemah. Kemudian kami pun segera menuju ruangan kasir rumah sakit tersebut untuk menyelesaikan segala administrasi dan pembayarannya. Karena menurut keterangan dokter tadi, Ibu Krishna hanya bisa dirawat secara intensif jika segala biayanya sudah dibayar minimal separuhnya. Makasih ya bang, ucap Krishna. Beberapa saat setelah semua urusan administrasi itu selesai, sekarang ibunya sudah masuk ke kamar rawat inap. Adik-adik Krishna juga sudah berada di sana. Iya Kris, kalau begitu saya permisi dulu. Saya masih harus ke tempat kerja, balasku ringan. Hari-hari pun kembali berlalu. Ibu Krishna sudah mulai pulih kembali. Beliau juga sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya. Dan semua biaya rumah sakit itu pun aku lunasi, karena Krishna benar-benar tidak punya uang. Aku nggak tahu lagi bang, bagaimana caranya untuk membalas budi baik Bang Dery selama ini, ucap Krishna terdengar lirih. Kamu nggak perlu melakukan apa-apa, Kris. Aku cukup bahagia bisa membantu kamu. Aku bahagia bisa berteman dekat sama kamu, bisa menjadi bagian penting dalam hidupmu. Balasku penuh perasaan. Aku akan lakukan apa saja, Bang, agar bisa membalas semua kebaikan Bang Dery padaku, ucap Krishna lagi. Seandainya saja kita tidak satu jenis kelamin, Bang, aku pasti mau dinikahi sama Bang Dery, karena hanya itu satu-satunya cara yang saya tahu untuk bisa membalas semua kebaikan Bang Dery. Lanjut Krishna kemudian. Ah Krishna, kamu ada-ada saja. Tapi aku senang kamu berkata begitu, karena aku memang suka sama kamu, Kris. Namun bukan itu alasan utamaku melakukan hal tersebut. Aku melakukannya karena aku merasa prihatin melihat perjuangan hidup kamu. Dan kebetulan saja aku mampu melakukannya.
Meski sejujurnya dari awal aku memang sudah tertarik sama kamu. Ucapku akhirnya panjang lebar. Krishna menatapku dalam, seperti mencoba memahami kalimatku barusan. Namun kemudian ia tertunduk. Aku sudah menduganya dari awal, Bang, ucap Krishna. Perlakuan Bang Dery padaku menurutku sedikit berlebihan. Meskipun aku tak benar-benar yakin, tapi pasti ada maksud tertentu dari semua itu. Lanjut Krishna. Kamu jangan salah paham, Chris. Aku memang menyukai kamu, tapi aku ikhlas berbuat baik sama kamu. Aku benar-benar ingin membantu kamu. Bukan cuma kamu, tapi juga ibu dan adik-adikmu. Jelasku cepat, takut kalau Krishna benar-benar salah paham. Apapun alasannya, Bang, aku sudah terlanjur menerima kebaikan Bang Dery. Aku juga tidak mungkin bisa membalas semua kebaikan Bang Dery selama ini. Timpal Krishna lirih. Tapi kamu gak akan membenci aku kan, Chris? Kita tetap berteman kan? Tanyaku tertahan. Krishna tidak mengeluarkan suara. Dia hanya terdiam dan tertunduk. Jawab aku, Chris, ucapku tiba-tiba. Aku gak tahu harus menjawab apa saat ini, Bang. Aku bingung. Meskipun aku sudah menduga hal ini dari awal, tapi tetap saja aku gak bisa menjawabnya. Balas Krishna akhirnya. Kenapa? Tanyaku penasaran. Karena aku dulu punya kisah pilu akan hal seperti ini, Bang. Meskipun tidak sama persis, tapi aku juga pernah berada di posisi seperti ini dulunya. Balas Krishna. Maksud kamu? Tanyaku semakin penasaran. Panjang ceritanya, Bang, dan aku rasa Bang Dery juga harus tahu akan hal ini sebelum aku membuat pilihan. Balas Krishna kemudian. Aku siap mendengarkan cerita kamu, Chris. Timpalku pelan. Dan Krishna pun memulai ceritanya. Lalu seperti apakah kisah masa lalu Krishna yang ia merasa trauma tersebut? Mungkinkah Krishna juga akan menerima cintaku, atau mungkin ia justru semakin menjauh? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.